Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di dalam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kebetulan hari ini kita sedang mengikuti kegiatan Hari Guru Nasional yang ke-78. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita yang tidak asing lagi tentu saja di kalangan dunia pendidikan, Pak Dr. Haji Untung Supriyanto, MPD MAP. Beliau sekaligus sebagai Ketua PGRI Cabang, Pak ya, khusus SMA, SMK, SKH Provinsi Banten. Tentu kita akan berbanyak diskusi dan mendengar apa yang selama ini dirasakan oleh dunia pendidikan khususnya, di mana hari ini Biro Hukum menyelenggarakan podcast untuk memperingati Hari Guru Nasional. Baiklah, tidak panjang kali lebar lagi, langsung aja Pak Dokter, saya ingin ke tema utama kita. Sebenarnya Pemprov ini kebijakannya apa yang sudah digulirkan untuk guru di Banten? Baik, terima kasih Pak Asep. Ini bagian dari kebahagiaan tersendiri saya diundang ke sini karena ini adalah bagian dari bentuk perhatian Pak Asep. Mungkin sudah ada di Biro Hukum udah berapa tahun ini Pak. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini saya bisa berapresiasi juga ya untuk Biro Hukum Provinsi Banten. Jadi pemerintahan ini adalah bagian dari pelayanan publik yang memang harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Terutama di Hari Guru Nasional ini dan ulang tahun PGRI yang ke-78, pertama-tama akan saya sampaikan, ya mudah-mudahan ini bisa mewakili seluruh guru di Provinsi Banten, termasuk guru-guru se-Indonesia. Kalau guru sejahtera itu semua ikut merasakan bahagia. Nah ini barangkali apa yang disampaikan dan apa yang ditanyakan oleh Pak Asep tadi, ada beberapa yang memang harus saya sampaikan bahwa pemerintah Banten sudah hadir untuk kami, sudah hadir untuk guru, itu dalam bentuk aksi-aksi nyata. Sudah dituangkan di dalam peraturan gubernur. Contohnya di Banten, guru PNS maupun non-PNS itu sudah merasakan kesejahteraan yang cukup baik. Kemudian ada perlindungan hukum yang senantiasa pemerintah Provinsi Banten ini hadir untuk kami. Nah ini tentunya bisa dirasakan betul oleh semua lapisan guru. Sementara itu barangkali Pak Asep ya. Iya, terima kasih. Ini menarik nih Pak Dokter, karena kami di Biro Hukum terkadang tidak begitu memahami secara substansi apa yang menjadi kebutuhan guru itu sendiri. Tetapi yang kami rasakan di sini adalah kita telah menerbitkan namanya peraturan gubernur. Peraturan gubernur tentang pendidikan gratis. Nah, kira-kira apa tanggapan Pak Dokter nih terkait dengan Pergub pendidikan gratis? Kalau untuk pendidikan gratis, ini bisa dirasakan semua oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di Banten, masyarakat yang memiliki putra-putri di usia sekolah. Karena pemerintah Provinsi Banten mengelola tingkat menengah, yaitu sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, dan sekolah berkebutuhan khusus. Ya. Masyarakat yang selama ini untuk sekolah harus membiayai putra-putrinya sekarang sudah gratis. Sudah gratis karena pemerintah gratis provinsi mulai dari masuk sampai pemerintah provinsi sudah hadir. Jadi ya? mulai dari masuk, begitu lulus SMP sudah tinggal daftar saja. Nah, sekarang kan yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat itu masih tentang pendaftaran siswa baru ya, atau PPDB, itu terkait dengan zonasi. Saya rasa itulah bagian dari euforianya tugas kami
di sekolah, baik itu kepala sekolah maupun guru-guru, untuk memberikan kepada masyarakat bahwa pelayanan-pelayanan terbaik. Tentunya kenyamanan dalam bekerja itu sudah bisa dirasakan secara langsung. Kalaupun secara tidak langsung, Biro Hukum itu kan yang bagian menerbitkan dari peraturan-peraturan yang ada. Ya, regulasinya diterbitkan oleh Biro Hukum. Iya. Seperti itu, berarti guru-guru dalam bekerja ini terutama pertama perlindungan hukum. Kemudian kedua, kalau bicara hak dan kewajiban. Kewajiban sudah dilaksanakan dengan baik, haknya juga diterima dengan baik. Itu kan tentu bicaranya regulasi. Kemudian kesejahteraan guru di Provinsi Banten yang untuk SMA SMK itu baik PNS maupun non PNS atau ASN. Oh, ntar kita tahan dulu yang itu. Ya, kita. Jadi gitu Pak. Jadi kalau tema pertanyaan itu kehadiran Pemprov sudah dirasakan. Sudah dirasakan oleh guru kita di Provinsi Banten. Karena memang teman-teman semua yang mengikuti dan menyimak acara ini, kita memang sudah memiliki namanya Pergub Pendidikan Gratis. Sudah 2 kali kita membuat Pergub itu, di tahun 2017 dan 2022 kalau tidak salah. Sehingga Pak Dokter, Pergub ini sudah betul implementatif ya di tengah masyarakat kita, atau katakanlah yang merasakan adalah para guru. Sudah yes nih ya berarti ya. Alhamdulillah. Berarti saya mau ke pertanyaan yang kedua nih. Kira-kira nyaman nggak guru-guru di Banten nih dengan kehadiran dan keberadaan Pemprov yang memiliki kewenangan kepada SMA dan SMK? Apa sih yang sudah juga berikan oleh kami di Pemprov terhadap kenyamanan guru? Karena Bank Biro Hukum juga punya fungsi regulasi, juga fungsi pendampingan hukum terhadap permasalahan hukum. Kira-kira bagaimana menurut Pak Dokter nih terkait hal itu? Baik, untuk kenyamanan bekerja secara utuh kita sudah mendapatkan pelayanan yang terbaik ya, bahwa pemerintah Provinsi Banten sudah hadir untuk kami, sudah hadir untuk guru-guru. Pertama yang berkaitan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan guru non ASN itu cukup, udah luar biasa ya, karena dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebelum dikelola oleh pemerintah Provinsi Banten, guru-guru sudah bisa merasakan sendiri. Itu terkait dengan kesejahteraan. Sekarang perlindungan hukum. Saya rasa dari Biro Hukum lah yang punya punya kewenangan untuk mendampingi teman-teman kami, guru-guru jika ada masalah itu. Kemudian ada guru yang tersandung hukum, barangkali ini disegerakan saja hadir bahwa implementatif gitu Pak. Produk hukumnya sudah ada, kalau dari sini sudah dilaksanakan, saya rasa akan jauh lebih baik karena memang dari sisi kesejahteraan udah oke. Nah, berarti tinggal kenyamanan bekerja. Nyaman sudah dari ada ya. Sisi nyaman sudah difasilitasi. Ya. Tinggal implementatif apa belum? Tinggal sekarang teman-teman Pak Asep di sini di Biro Hukum bisa mendampingi kami dalam aktivitas kami, karena saya rasa semua produk hukum itu belum sempurna Pak. Tapi sudah hadir untuk kami, itu sudah bagian dari jaminan dari kami, untuk kami. Wah, seperti itu Pak. Tersanjung nih kami di Biro Hukum, karena memang Pak Dokter dan para teman-teman semua yang sekali lagi masih menyimak, kami di Biro Hukum juga memiliki namanya Sibaskum ya, Simaskum, ya, Sistem Bantuan Hukum. Di situ kita membantu semua ASN yang mengalami permasalahan hukum. Nah, itu banyak juga, tidak hanya misalnya kalau di sekolah itu tentang aset dan lain-lainnya. Yang sering adalah misalnya tentang perselisihan dalam informasi, dan Biro Hukum itu merupakan kuasa hukum dalam pendampingan. Jadi barangkali kami siap nih untuk terus menjadi ya panglima lah ya, panglima hukum, membantu semua ASN di Provinsi Banten termasuk para guru Pak Dokter. Ini berikutnya, kira-kira kalau soal nyaman sudah, bagaimana dengan soal sejahtera bagi guru yang non
ASN. ASN nih. Sepengetahuan saya, Provinsi Banten juga sudah menggulirkan pergub tentang pemberian insentif. Ya. Nah, kira-kira apa yang dirasakan oleh teman-teman guru dengan keberadaan pergub tersebut, Pak Dokter? Wah, ini menusuk banget ini pertanyaannya. Saya dalam keseharian, karena tugas saya sebagai kepala satuan pendidikan, Pak ya, kepala sekolah di SMK, merasakan betul. Tadi saya belum sebutkan bahwa teman-teman yang ASN itu sudah berada di ambang ini ya, kesejahteraan yang cukup bagus, dan menurut saya tidak ada kata lain, Pak, yang bisa saya katakan bahwa guru-guru PNS di Banten itu adalah orang-orang yang tersanjung menurut saya. Karena penghargaan pemerintah Provinsi Banten itu cukup bagus ya. Pemerintah pusat juga masih memberikan tunjangan. Jadi pemerintah pusat hadir selalu untuk guru. Pemerintah Provinsi Banten juga tidak mau ketinggalan, hadir dalam bentuk kesejahteraan yang pemerintah pusat memberikan tunjangan profesi, yang pemerintah daerah atau pemerintah provinsi memberikan tunjangan kinerja. Nah, ini hampir setara. Coba Pak Asep boleh hitung deh. Kalau tunjangan profesi itu 1 kali gaji pokok, tukin mungkin 1 kali gaji pokok, berarti guru di Provinsi Banten itu bukan double lagi, Pak. Ya, sudah 3 kali lipat. Ya, harus banyak bersyukur. Iya, jadi pemerintah juga tidak ingin ada kesenjangan antara guru yang ASN dan non-ASN. Ya. Jadi pemerintah Provinsi Banten juga hadir untuk teman-teman guru yang non-ASN. Jadi yang non-ASN ini diberikan beberapa kesejahteraan juga cukup bervariatif, Pak. Berdasarkan tupoksinya juga. Jadi kalau guru yang aktif, guru ini memberikan pembinaan, bimbingan kepada peserta didik atau siswa-siswi, contoh membina ekstrakurikuler, kemudian mendampingi siswa dalam tugasnya sebagai wali kelas, itu insentifnya sudah diatur tersendiri, Pak. Oh, seperti itu luar biasanya. Kita berarti sudah memperhatikan semua ya. Itu tidak hanya berlaku untuk yang ASN. Yang non-ASN pun itu sudah diperhatikan sampai seperti itu. Ya, tapi ingat, Pak, ini baru dirasakan oleh teman-teman guru yang ada di lingkungan Provinsi Banten. Berarti SMA, SMK, SKH. Kalau yang SD, SMP itu bukan ada di kewenangan Pemprov. Kebijakan dan kewenangan lah. Ya. Oke, saya rasa kita senang mendengar ya bahwasanya lagi-lagi regulasi menjadikan tool untuk teman-teman guru kita mendapatkan yang namanya insentif. Dengan adanya dasar hukum, maka legalitas penerimaan terhadap bentuk kebijakan dari pimpinan atau kepala daerah kami ini menjadi benar adanya. Itulah yang semestinya kita lakukan di tataran mengamankan kebijakan di pemerintahan daerah. Barangkali saya terakhir, Pak Dokter. Belum, Pak. Sebelum dilanjutkan, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Iya. Saya secara pribadi yang masih dipercaya oleh anggota, oleh teman-teman guru sebagai Ketua PGRI Cabang Khusus, ini untuk yang non-ASN, kelihatannya sudah ada regulasinya. Yang non-ASN itu tinggal diperhatikan jaminan sosialnya, jaminan kesehatannya, dan jaminan sosial, perlindungannya, Pak. Perlindungan hukum. Kesehatan. Ya, jaminan kesehatan, jaminan sosialnya. Contoh gini, kayak teman-teman yang PNS kan sudah dengan jam sosteknya, dengan di BPJS. Di BPJS-nya. Tapi kalau yang non-ASN kan tetap harus ditanggung sendiri. Mereka harus bayar sendiri. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan, saya semua guru dan tendik yang non-ASN semua saya daftarkan. Karena itu terasa banget buat teman-teman guru, karena suatu ketika misalnya terjadi kecelakaan dalam situasi kerja, itu sudah ditanggung oleh BPJS. Baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS
kesehatan. Jadi Nah, menurut ini Pak Dokter, apakah itu sudah merata ke semua sekolah di Banten atau baru di sekolahan Pak Dokter aja nih? karena kebijakan ini harus ada di Pemprov bahwa non ASN ya syukur-syukur biayanya juga dibiayai oleh Pemprov. Itu saja, Pak. Ini hadiah di Hari Guru Nasional ini, Pak. Ya, ini salah satu ini ya namanya harapan atau keinginan ya yang ada pada saat kita menyelenggarakan Hari Guru ini. Ya. Ya. Lalu saya ingin juga nih menegaskan untuk ASN sudah, yang non ASN sudah. Terakhir, sekarang kalau di luar dari pendidik yang di luar dari wilayah katakanlah kewenangan negeri, provinsi yang tadi pendidikan gratis ya, yang swasta. Apa yang juga menurut Pak Dr. Untung apa yang dilihat di luar sana terhadap peranan provinsi dalam pendidikan untuk katakanlah yang di luar lingkungan Pemprov tadi? Ya. Untuk teman-teman guru yang di naungan yayasan ini kan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Iya. Jadi tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah cukup provinsi. Banyak ya jumlahnya ya. Karena dari 600 jumlah swasta sekolah itu. SMK itu yang negeri itu kalau SMK hanya 80. Selebihnya sekian ratus yang swasta. Nah, ini pemerintah Provinsi Banten juga sudah hadir. Sudah ya untuk yang swasta. Ya, untuk yang swasta, untuk teman-teman guru itu ada diberikan insentif dalam bentuk hibah. Berapapun besarnya menurut saya itu relatif. Tapi bentuk perhatian pemerintah itulah yang penting. Jadi kalau pemerintah Provinsi Banten sudah punya bahasanya di teman-teman guru itu aksi nyata. Nah, itu harus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Dan nanti akan muncul gap ya, kesenjangan bahwa kalau guru negeri sejahtera, guru swasta juga kenapa tidak harus disejahterakan juga gitu. Jadi sudah hadirlah pemerintah Provinsi Banten untuk teman-teman di guru-guru yayasan atau guru-guru swasta yang sampai hari ini barangkali pemberian insentifnya masih dalam bentuk hibah. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Ngomongin tentang hibah, jadi saya jadi teringat kembali nih, Biro Hukum itu juga menyusunkan bersama dengan tentu saja Biro Pemerintahan, BPKAD dan lain-lainnya, itu ada namanya Pergub tentang pedoman hibah, Pak Dokter. Nah, memang ini secara umum Pergub itu tidak hanya untuk sekolah atau yayasan, tapi juga untuk hibah-hibah lain karena sekarang sudah melalui hibah yang barangkali untuk proses bagaimana mendapatkannya itu ada mekanisme. Nah, kira-kira tuh adanya Pergub itu sangat membantu nggak untuk satu keterbukaan karena diawali dari adanya harus mengupload proposal atau permohonan, kemudian ada verifikasi dan juga kemudian ada tim yang akan melakukan katakanlah menguji kebenaran terhadap apakah itu sekolahnya di mana, terus betul enggak yang jumlah katakanlah muridnya. Jadi tim verifikasi itu untuk melihat antara permohonan dengan yang akan diberikan melalui hibah tadi. Atau hibah itu adalah bos atau berbeda? Kira-kira menurut Pak Dokter gimana? Sangat berbeda, Pak. Kalau pemerintah pusat itu kan memberikannya dalam bentuk bos, itu namanya bantuan operasional. Jadi bos dari pusat ya? Itu dana APBN. Kalau pemerintah Provinsi Banten kan memberikan hibah dari APBD dengan mekanisme tersendiri. Jadi saya rasa keterbukaan pemerintah Banten, kalau teman-teman yang dari yayasan harus dengan proses seperti itu ya relatif ya. Mungkin secara administrasi cukup panjang. Tapi dari pelayanan pemerintah yang bisa dirasakan oleh teman-teman, kalau memang mekanisme
yang akan membawa kita semua selamat dan sejahtera, kenapa tidak? Karena ini kan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah juga. Jadi kalau semua orang diberikan hibah tanpa dengan prosedur yang baik, kemudian tidak diatur di perdanya atau pergubnya, ya apa jadinya nanti Pak? Saya rasa masyarakat bisa terwakili ya oleh teman-teman guru non-ASN yang ada di sekolah swasta yang sudah menerima insentif dalam bentuk hibah. Ini kan bagian dari transparansi publik Pak. Jadi harus kita jaga bersama, dan saya ucapkan terima kasih ke Pak Asep. Biro Hukum senantiasa kami tunggu kehadirannya, selalu berikan pelayanan kepada kami. Karena Banten itu untuk menjadi provinsi yang bermartabat, ya marilah Pak, sejahterakan dan lindungi guru. Gitu Pak ya. Iya, iya. Ini saya terharu Pak Dokter, karena memang saya juga terlahir dari anak guru. Jadi sebagai anak guru, ya tentu saya merasakan lah bagaimana perjuangan orang tua dalam katakanlah yang mendidik masyarakat, juga mendidik anaknya sendiri. Nah, tentu apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita guru semuanya tuh, mudah-mudahan kami di sini itu menjadi salah satu yang berperan. Ya, walaupun mungkin tidak dirasa secara langsung. Ya karena kami ini kan di sini adalah tadi dua, baik itu penyusun regulasi atau produk hukum, baik itu pengaturan maupun penetapan, juga pendampingan terhadap permasalahan hukum. Sehingga memang dua substansi biro hukum itu ya betul-betul kita ingin hadir, dan itu bermanfaat untuk ya kemaslahatannya tidak hanya kepada guru-guru yang ada di Provinsi Banten, baik itu swasta dan juga negeri, juga kepada pimpinan-pimpinan kita juga. Jadi memang kami ingin adanya regulasi itu dibuat, memang salah satunya agar tertib terhadap, pertama, tertib administrasi. Kedua, adanya kepastian hukum. Ketiga, tentu adanya dasar bagi kita dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan. Jadi memang ya saya terharu ketika ya biro hukum supaya lebih lagi ini. Insya Allah nih Pak Dokter, kita akan menunggu nih dari teman-teman. Jadi tidak sekedar hadir ya, hadir dan membersamai kami. Ya, minimal kita akan terus membuatkan gitu. Nah, berbagai regulasi yang itu betul-betul menjadi kebutuhan dunia pendidikan. Bahkan jika perlu kita semuanya berpikir bagaimana kemudian kita membuat regulasi yang besar seperti yang saat ini kita sudah punya tentang Perda Pendidikan. Barangkali Perda Pendidikan ini kira-kira perlu kita terus katakanlah lihat efektivitasnya, keberhasilan daripada Perda ini perlu kita cermati bersama. Karena memang Perdanya sudah cukup lama Pak Dokter. Itu nomor 7 tahun 2011 kalau tidak salah. Jadi udah cukup lama. Dan ini kira-kira perlu kita minta juga nih dari organisasi PGRI agar menginisiasi agar Provinsi Banten itu segera memiliki regulasi yang fresh gitu. Yang fresh itu yang sesuai dengan dinamika perkembangan perundang-undangan. Nah, kira-kira sepakat nih kalau PGRI ini semuanya mendukung supaya memajukan pendidikan melalui regulasi. Saya bisa mengatakan sangat sepakatnya gini Pak. Di kami juga di organisasi punya tim advokat ya. Ada perlindungan hukum untuk guru, tapi tetap kita harus melibatkan ahlinya. Seperti itu Pak. Jadi PGRI selalu akan hadir membersamai guru-guru, syukur-syukur dari bidang hukum yang ada di Pemprov Banten itu selalu berdampingan dengan kami. Nah ini bagian dari apa yang kami rasakan bahwa itu sangat perlu. Saya rasa itu Pak lah, bahagia kita kalau bekerja sejahtera dan selamat ya, aman selamat dunia akhirat. Ya itu Pak. Itu yang kita harap. Ini kayak tagline-nya Biro Hukum Pak Dokter. Oh gitu. Kalau Pak Dokter tadi
masuk ke ruangan kami, tagline kami meraih kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Iya. Ini tagline yang kita sepakati di sini. Iya. Nah, ini tak terasa nih Pak Dokter, kita sudah hampir penghujung ya? Iya, penghujung juga nih. Nggak bisa lebih lama lagi kayaknya. Nanti disambung Saya lagi. sebenarnya ingin banyak cerita, tapi cerita ini jadi nanti malah ke pribadi, karena ini kita sebagai anak guru yang merasakan betapa ketika jadi anak guru itu ya bukan pas-pasan, tapi memang orang tua butuh perjuangan. Guru-guru perlu perhatian dari pemerintah, dan perhatian itu seperti yang sudah kita dengarkan bersama, dan ini tidak semata ya karena kita ada podcast, karena memang kita melihat bahwa keberadaan guru ini saat ini di Provinsi Banten ini sudah betul-betul yang kami tahu banyak regulasinya. Barangkali kita ingin closing dulu nih, kira-kira nih Pak Dokter nih, closing untuk baik itu tema hari ini ya kan, bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Dan untuk Biro Hukum nih, kira-kira apa nih sebagai pesannya gitu, mewakili teman-teman di PGRI? Ya, saya rasa closing statement saya lebih kepada penghargaan bahwa Biro Hukum sudah hadir untuk kami, untuk guru-guru, terutama di lingkungan Provinsi Banten. Saya ucapkan terima kasih pada pemerintah Provinsi Banten, Pak PJ Gubernur dan OPD terkait ya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta teman-teman di Biro Hukum khususnya yang hari ini mengundang saya. Penghargaan yang sangat luar biasa buat saya, dan mungkin itu saja permintaan saya ya, agar Provinsi Banten lebih bermartabat ya, mari sejahterakan guru dan berikan perlindungan yang terbaik buat teman-teman kami guru. Itu saja Pak statement saya. Baik, terima kasih sekali Pak Dokter. Kita rasanya ingin berpantun, tapi saya tidak jago pantun. Barangkali saya selaku host di sini menyampaikan juga banyak-banyak terima kasih kepada Pak Dokter atas kehadirannya, atas berbagi ilmunya, dan juga pernyataan-pernyataan yang sangat membahagiakan bagi kami di Biro Hukum, meskipun kami tidak pernah secara langsung berhadapan dengan guru, tapi dengan adanya podcast ini saya jadi percaya dan yakin bahwasanya apa yang kita kerjakan di Biro Hukum ini ternyata membawa manfaat untuk semua masyarakat, khususnya guru dalam hal ini. Baik, barangkali karena saya tidak punya pantun, saya ingin yel-yel aja. Nah, boleh pimpin itu ya, PGRI. Barangkali teman-teman yang hadir bisa mengikuti yelnya. Oke. Nanti yel-yel itu sederhana dan ini berkenaan dengan yel-yel PGRI ya, Pak Dokter ya. Kita mulai. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Oke, demikian atas segala perhatian semua teman-teman yang juga menyimak acara ini, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam tema-tema yang lain yang lebih membuat teman-teman ingin tahu lebih mendalam bagaimana peran-peran Biro Hukum selama ini di Provinsi Banten, dan juga tentu dengan para narasumber yang berkompeten. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.